Di tahun 2013 juga banyak menorehkan cerita asmara. Hal ini dialami oleh pedangdut Ayu Ting Ting yang menikah dengan pangeran hatinya Angie. Pilu yang dirasakan Ayu juga dirasakan oleh Zaskia Gotik yang menambatkan hati pada seorang petualangan asmara yaitu Vicky Prasetyo. Belum lagi pernikahan Asmiranda dan Jonas Rivano yang berakhir dengan pembatalan dan berujung dengan kontroversi. Seperti apa kisah cinta berujung tragedi selama tahun 2013 ini? Pemirsa, berikut liputannya. Kisah cinta penuh tragedi mewarnai kehidupan para artis di tanah air di sepanjang tahun 2013. Kisah pertama diawali dari Ayu Ting Ting yang menelan pil pahit cinta karena pernikahannya dengan Angie terkatung-katung dalam prahara. Pasangan yang menikah pada 4 Juli 2013 ini langsung menyedot perhatian publik sebab mereka menikah diam-diam tanpa riuh pemberitaan. Padahal rencananya Ayu dan Angie naik pelaminan pada bulan September. Dari sini terdengar kabar pernikahan dimajukan karena Ayu terlanjur berbadan dua. Namun Ayu membantah kabar ini. Beberapa bulan kemudian terpapar kenyataan yang tak lazim. Tepatnya saat Idul Fitri di mana pengantin baru ini tak melewati momen spesial tersebut bersama-sama. Sontak terdengar kabar Ayu dan Angie sudah tak serumah lagi. Tapi Ayu kembali membantah dan menyatakan rumah tangganya baik-baik saja. Namun, manalah mungkin menyembunyikan bangkai tanpa tercium baunya. Akhirnya Ayu buka kartu dan mengakui rumah tangganya tengah dilanda prahara. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Ayu? Benarkah dia memutuskan pergi dari Angie karena sang suami telah menjatuhkan talak? Sana ke rumah orang tua kamu aja, gitu kan? Itu namanya kasarnya kan kita sudah gitu ya, udah pulangin ke rumah emak bapak kita. Kalau udah dijatuhin begitu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita ngomong gue talak lu berkali-kali, mau 1000 kali juga kagak bakal berlaku tuh talak. Tapi kalau sudah seorang suami menjatuhkan talak sekali aja walaupun itu dalam keadaan bercanda, misalnya lu bukan istri gua gitu, walaupun dalam keadaan bercanda gitu ya, itu sudah jatuh talak. Kalau menurut keyakinan yang saya. Nggak ribut sih, cuman ngobrol biasa. Tapi emang saya merasa kok saya nggak dihargain sebagai suami, malah kok dia lebih membackup keluarganya. Jadi pada malam itu saya sempat ngomong sama dia, kalau emang kamu tidak mau mendengarkan omongan saya dan tidak mau menghargain saya, sana kamu sama orang tua kamu. Saya emang bilang seperti itu. Dan itu bukan talak ya dalam agama Islam? Saya tanya nggak Bu, itu bukan talak. Di saat kisruh belum terjernihkan, mendadak muncul wanita-wanita lain yang mengaku korban asmara Angie. Sosok Anggita Sari, Shirley, dan Anggun mengaku pernah menjadi korban cinta Angie. Kehadiran dayang-dayang Angie ini tentu membuat Ayu terluka hati, sebab istri mana yang mau dilukai macam ini? Hai Angie, ini kita banget. Angie mengakui kan kenal saya sebelum Ayu Ting Ting. Jadi mungkin Sheila sama Anggun ini maaf ya, mungkin dipacarin Angie-nya itu pas sudah sama Ayu Ting Ting, kalau saya sebelum. Retaknya rumah tangga Ayu dan Angie memang sulit diterka asal muasalnya. Di satu sisi Ayu merasa Angie telah menalaknya, sementara Angie membantah hal tersebut. Di sisi lain pula, Angie malah menggelontorkan alasan tentang desakan keluarga Ayu yang menginginkan Angie segera menggelar pesta resepsi pernikahan mewah. Enggak, keluarga saya nggak pernah minta resepsi besar-besaran. Waktu itu juga mau adainnya di rumah, apa di rumah itu besar-besaran? Enggak dong, kecuali di gedung yang mewah gitu atau apa, itu enggak ada sama sekali dari keluarga saya minta kemewahan, itu enggak ada. Cuma resepsi kalaupun kemarin misalnya memang iya dilaksanain ya di rumah gitu, memang ayah saya pengennya di rumah karena kan lingkungan teman-teman sekitarnya memang banyak di sini kan gitu, jadi ya di sini pengennya gitu. Saya tidak menolak, saya tidak menolak dengan adanya resepsi, tapi maksud saya sabar dulu karena kan semuanya kan butuh persiapan yang matang. Jadi semuanya ayo pelan-pelan. Kayak tempat juga saya udah pelan-pelan nyari. Ayu yang beberapa bulan lagi akan melahirkan anaknya memilih untuk melakoni hidup sendiri serta merawat si buah hati tanpa Angie.
Lalu, adakah ini sinyal bahwa ia berbulat tekad untuk menjadi single parent bagi buah hatinya dan menggugat cerai Angie selepas bersalin nanti? 2013 ya pasti ada aja lah ya. Perjalanan itu kan gak ada yang mulus gitu. Jadi pasti banyak cobaan. Ya, tapi saya jadiin itu semua pelajaran sih sebenarnya buat saya. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depannya saya bisa lebih baik lagi lah. Lara cinta juga dialami Zaskia Gotik yang memilih memutuskan pertunangannya dengan Vicky Prasetyo. Pedangdut yang akrab disapa Neng ini sempat didinabobokan oleh tiupan asmara Vicky saat melamarnya dengan menggelar pesta mewah di sebuah hotel berbintang di Jakarta pada 1 September 2013 lalu. Saat itu, Zaskia tampil bagai seorang ratu dengan mengenakan busana bertabur kristal Swarovski dengan lukisan burung merak di gaunnya. Di sana pula, Vicky melambungkan hati Zaskia dengan beragam kata rayuan yang bermaksud intelek, namun sebenarnya malah membingungkan. 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya, karena bagaimanapun laki adalah tanggung jawab dan kegiatan aku saat ini ya hanya sebatas itu sih. Tak lama kemudian, Zaskia dihadapkan pada kenyataan lain tentang mahirnya Vicky memainkan cintanya pada wanita lain. Kemunculan Camelia Petir juga Camelia Gomez menambah ramai bunga-bunga cinta seorang Vicky Prasetyo. Vicky makin terpojok karena di saat masa lalunya terungkap, ia justru berada di sel penjara Bula Kapal Bekasi karena tersandung kasus penipuan. Riuh kabar buram Vicky membuat Zaskia Gotik menarik diri. Ia memutuskan pertunangan, juga melucuti cincin tunangan bertahta berlian dari Vicky dan mengembalikan mobil yang diberikan sang pria. Cincin, ya memang Neng udah Neng lepas. Karena kalau misalkan Neng pakai kan takutnya nanti malah keluar lagi gosip apa lagi gitu kan. Jadi Neng cincin Neng lepas biar biar Neng juga nggak terlalu kepikiran ke sana lagi. Jadi biar fokus sama karir ke depan. Masalah cincin itu nanti bisa buat yang lebih baik lah. Bisa digunakan untuk yang lebih baik gitu. Biar berkah. Ya kalau masalah mobil itu rental atau nyewa nggak tahu Neng. Itu urusannya dia ya. Yang pasti katanya mobil itu bukan mobil rental, mobil dia mau dikasihin ke Neng. Ya cuman Nengnya nggak mau terima karena Neng nggak mau nanti kedepannya lebih buruk. Problema bertubi-tubi di kehidupan Vicky. Apakah ini yang disebut karma? Sementara dari balik penjara jelang tutup tahun, Vicky masih dirajang derita lain karena sang istri, Rahma, menggugat cerai dirinya. Yang pasti Zaskia tak ingin lagi memikirkan Vicky. Ia ingin bahagia menapaki hidup barunya tanpa pria di masa lalunya itu. Yang terbaik buat kami berdua, karena kan aku juga sebelumnya udah ngunjungin Mas Vicky ke lapas. Udah bertemu dan kita sepakat untuk melakukan perceraian ini gitu. Saya gak ikut-ikut mengenai urusan dia. Dia mau ribut dia mau seperti apa, saya gak ikut-ikut. Karena waktu dia nikah, ini pilihan kamu. Ya sudah, kalau ini menjadi pilihan kamu, ini keputusan kamu, jangan pernah mengeluh. Batalnya pernikahan Asmiranda dengan Jonas Rivanno adalah fakta mengejutkan dari sepasang kekasih yang saling mencintai di tahun 2013 ini. Sejak awal mereka memang berbeda keyakinan, namun kabar Jonas berpindah keyakinan membuat jalan lempang menuju pernikahan bagai sudah di depan mata. Ketika ribut-ribut kemelut cinta mereka terungkap di ranah publik, maka terbuka pula cerita tentang pernikahan Jonas dan Anda yang telah dilakukan pada 17 Oktober 2013. Tiada yang salah dalam cinta mereka, namun dalam koridor hukum Jonas dan Anda memang tak bisa disatukan. Dalam kesedihan hati dan memarnya jiwa, maka Anda dan Jonas resmi bercerai pada 19 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Kompilasi Hukum Islam Pasal 75
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap huruf H-nya ya, perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.